Ya, selamat sore semuanya. Di kuliah minggu ini kita akan lanjutkan ke level strategi yang paling kecil ya, functional strategi. Jadi dari formulasi strategi itu ada levelingnya, yang paling tinggi corporate, kemudian corporate itu masing-masing punya business unit, kemarin sudah kita pelajarin juga di level business unit. Nah, biasanya business unit itu masing-masing punya resource ya, biasanya dalam bentuk departemen. Nah, ini yang kita bahas hari ini tentang bagaimana masing-masing fungsi menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya, departemen ini punya strategi yang mendukung business unit dan align dengan corporate strategi. Kalau dari tugas yang kemarin sampai hari ini Bapak lihat sudah bisa ya ngelingkan antara IFAS, EFAS, kemudian jadi SWOT, digabung menjadi SFAS matrix, kemudian muncul TOS matrix gitu ya, itu di level business unit. Kemudian bantuan portfolio analisis, kalian bisa tahu produk yang dihasilkan itu di posisi yang seperti apa, sehingga bisa dipilih strategi corporate yang cocok ya, mau growth, stabil atau retrenchment atau penghematan tadi. Oke, tanpa menunda waktu lagi, seperti biasa kita sampai di mana? Kita udah posisi terakhir dari strategi formulation ya. Jadi di bab ini semua strategi formulationnya dengan functional strategi ini sudah selesai. Next kita setelah UTS akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan strateginya. Kalau dari segi pengertian, strategi fungsional inilah fokus areanya ada di area fungsional ya. Jadi bagaimana fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam bisnis unit memaksimalkan ini bahasanya produktivitas resource atau sumber daya. Di sisi lain dia juga harus mengembangkan yang namanya keunggulan kompetitif. Jadi selalu dua ini ya kuncinya, bagaimana selalu produktif, bagaimana selalu memelihara keunggulan kompetitif. Nah, dari perusahaan-perusahaan yang multidivisi ya, masing-masing punya unit bisnis, jadi corporate strategi punya bisnis unitnya punya strategi juga. Nah, di dalam bisnis unit sendiri punya departemen yang tentunya punya strategi fungsional sendiri-sendiri. Karena masing-masing fungsi punya apa namanya permasalahan yang berbeda-beda gitu antara human resource dengan financing divisi tentu uh, membicarakan manajemen strategi yang berbeda ya, walaupun dalam satu bisnis unit. Uh, di topik kali ini kita akan membahas bagaimana mengidentifikasikan berbagai strategi fungsional yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dan seperti biasa Bapak dapat apa namanya uh, video yang bagus juga di YouTube. Kita lihat bareng-bareng. Fungsional level strategi ya. Strategi di level fungsional. Jadi dia beroperasi di bawahnya bisnis level ya. Tapi dia tetap mengacu kepada level yang lebih tinggi. Nah, apa aja sih tipenya? Ada yang di produksi, bagian finance, human resource, R&D, marketing. Jadi ini kayak departemen-departemen yang ada di bawah satu business unit. Masing-masing punya production strategi. Nah, kalau ngomongin di unit produksi tentu ngomongin bagaimana memaksimalkan kuantitas dengan mengurangi cost of production gitu kan. Tujuan strateginya dia gitu. Bagaimana membuat production proses lebih oke, meningkatkan kapasitas produksi. Tapi dia tujuan utamanya ini nih, kuantitas lebih banyak tapi dengan cost yang lebih sedikit ya. Ini contohnya Volkswagen India pakai strategi patennya tadi ada khusus bagaimana membuat VW di sana. Kemudian ada juga yang bikin pabrik nih, Patanjali ya. Jadi dia mungkin lebih mendekatkan biaya distribusi ke seluruh India, jadi dia bikin beberapa unit pabrik. Selalu diperbesar ya. Jadi production strategi bagaimana memperbanyak jumlah unit yang bisa diproduksi gitu dengan biaya yang seminimal mungkin.
Oke, jadi di level fungsi strategi itu tujuan utamanya strategi itu adalah memaksimalkan output dengan biaya seminimal mungkin. Nah, kalau kita masuk di financial strategi secara fungsi finansial berarti dia tujuan utamanya adalah bagaimana fokus ya menggunakan financial resource-nya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi harus dia merencanakan, raising fund atau menggunakan dan mengkontrol ya. Nah ini contohnya kalau umpamanya ada perusahaan baru nih namanya Olah, bagaimana dia raising fund ya dia menggunakan konsep yang apa namanya kayak zaman-zaman sekarang startup gitu ya, dia minta langsung external funding gitu. Kalau terbukti konsepnya sudah oke, tinggal minta external funding untuk memperbesar bisnisnya. Jadi strateginya ya gunakan external funding. Kalau yang di sini beda nih, dia gunakan outsource dengan home chef ya. Jadi untuk memperluas produksi dia gunakan home chef untuk uh, memperbanyak financingnya, jadi nggak di perusahaan itu. Nah human resource gimana strateginya? Berarti bagaimana membuat employees itu selalu termotivasi gitu ya. Langkah-langkahnya harus merekrut yang tepat, kasih development dia, nggak cuma di kerja doang tapi kasih pendidikan segala macam. Sebentar. Ini ya. Direkrut yang benar, kasih pendidikan, motivasinya ya biasa, kasih bonus mau secara duit atau eh, promosi itu seperti apa. Bagaimana meretention, jadi jangan terlalu banyak turnover employee juga susah kalau terlalu sering ganti-ganti orang. Bagaimana menjaga industrial relation biasanya dengan serikat pekerjanya. Jadi di human resource strategi itu bagaimana membuat employee-nya tetap termotivasi untuk bekerja secara baik. Ya, strateginya macam-macam ya. Nah, contohnya kayak ini uh, yang diimplementasikan di Grand Hyatt Mumbai gitu ya. Dia punya apa nih employee friendly leave policy. Jadi boleh boleh apa namanya cutinya lumayan panjang nih. Terus di ICC Bank dia dia karena ada banyak pegawai perempuan yang harus kerja dari rumah, dia bikin I work at home gitu kan. Nah itu beberapa jenis secara fungsi dia pengen human resource yang ada di perusahaan itu happy dan selalu produktif gitu intinya. Oke. Nah kalau R&D ya namanya research ya pasti dia harus mengimprove sebuah produk gitu ya, atau mengimprove sebuah proses. Jadi tujuan strategiknya itu bagaimana selalu mengimprove uh, proses produksi sebuah produk gitu dengan inovasi atau hal yang baru. Ya, ada product development, proses improve atau penghematan energi juga bisa. Nah, kelihatan di sini fungsi-fungsi masing-masing yang ada di bawah bisnis ini tuh punya strategi-strategi kecil ya. Ya, kalau di sini contohnya Maruti sama Suzuki dia bikin R&D-nya supaya kelihatan apa namanya Maruti berperan, dia dari awal nggak langsung copy paste Suzuki ya. Jadi dia bikin benar-benar dari Maruti engineer-nya gitu. Sehingga secara R&D nanti bisa berkelanjutan. Nggak cuma langsung apa namanya kopas yang dari Jepang gitu istilahnya. Nah itu strategi-strategi yang terkait dengan fungsional ya. Kalau kita rangkum lagi, ini mirip dengan ketika kita menganalisa internal perusahaan itu ya, kan ada value chain yang terdiri dari beberapa resource ya. Jadi resource-nya itu tergantung departemen ya kan. Ada marketing, financial, R&D, operation. Nah, ini operation, purchasing, logistik ini kan bagaimana memproduksi ya sebuah produk hubungan HR sama IT. Makanya dibilang functional strategi itu bagaimana fungsi. Jadi kalau di sini kemarin semua berfungsi semua berarti kan satu bisnis unit punya strategi.
untuk mencapai strategi itu masing-masing fungsi harus punya strategi yang mengoptimalkan perannya masing-masing gitu. Oke, jadi kalau kita lihat secara garis besar apa yang kita sudah pelajari dari minggu pertama sampai minggu ketujuh ini juga sebagai bahan nanti di UTS ya. Di awal kita lakukan environmental scanning kan, bagaimana kalian sudah bisa menghasilkan external factor dengan menggunakan pest analysis gitu kan. Ini biasanya lingkungan makro global gitu ya, secara politik, ekonomi, sosial, teknologi gitu kan. Kemudian di industrinya sendiri dengan Porter Five Forces kita bisa tahu ada threat apa tidak. Di sini ada opportunity, di sini ada threat. Ya, apakah ada persaingan yang harus dilihat secara apa namanya, new entrance atau seperti apa, atau pesaingnya sudah lama. Ada threat nggak dari situ di industrinya sendiri. Dan paling dalam kita harus lihat internal kita strength weakness-nya apa, ya kan, dengan VRIO, value chain, resource dan competencies. Nah ini ada hubungannya dengan fungsional tadi. Ketika ngomongin resource dan competencies harus punya strategi fungsional di masing-masing resource-nya. Dari environmental scanning ini kan kita merangkum menjadi SWOT ya. SWOT saking banyaknya nanti supaya bisa lebih fokus dirangkum lagi menjadi SWOT matrix ya. SWOT matrix, dari situ kita bisa TOS metric. Jadi secara bisnis strategi dari TOS metric ini kita bisa lihat strategi utamanya apakah mau menjaga cost leadership atau melakukan sedikit diferensiasi. Nah, kita juga harus melihat produk kita ini, produk dari bisnis unit itu secara portofolio ada di mana ya, di corporate strategi dengan menggunakan BCG yang kalian lakukan tugas terakhir kemarin. Caranya bagaimana? Ya kita lihat produk itu relatif competitive positionnya atau market share-nya ada di mana dengan kompetitor terdekatnya. Jadi kita lihat market share-nya. Kalau contohnya perusahaan telekomunikasi dengan jumlah pelanggannya sebagai acuan ya, market share jumlah pelanggan misalnya, apakah jumlah pelanggan Simpati jika dibandingkan dengan apa yang kompetitor terdekatnya Simpati apa, Excel atau apa, Indosat ya, dia ada di mana? Oh dia ada hampir 2 kali lipat jumlah market share-nya, berarti dia kemungkinan ada di sini gitu. Terus kita lihat dari bisnis growth yang ada tahun sekarang dengan tahun kemarin kira-kira naiknya berapa persen gitu kan. Kalau rata-rata industri naiknya 10%, sedangkan Simpati sudah di level 4% gitu, berarti dia karena udah produk lama ya, itu kita masuk golongkan sebagai cash cow gitu kan. Cash cow itu artinya apa? Dia sudah mature, market share-nya banyak, tapi tumbuhnya nggak terlalu tinggi dibandingkan rata-rata gitu. Sehingga ini akan banyak ada inflow ya, cash inflow fresh. Nah di sini baru bisa digunakan untuk desain produk baru gitu, mensupport buy you atau yang lain gitu. Walaupun kecil tapi lagi doyan-doyannya ambil data gitu kan di sini. Gitu. Nah di corporate strategi ini yang sudah kalian lakukan tugasnya kemarin, ada 2 hal yang benar-benar lebih objektif ya, karena ini angkanya bisa dicari nih. Market share-nya berapa, kemudian business growth rate-nya di presentasinya ada berapa nih presentasenya. Gitu ya. Jadi dari minggu pertama sampai ke-7 kalian sudah belajar bagaimana mulai dari environmental scanning dulu, melihat posisinya seperti apa, dianalisa sampai TOS, cara bisnis strategi bisa mau kalau merasa yakin ada strength dan opportunities gitu kan, berarti ada panduan untuk growth gitu kan. Tapi harus kita cek lagi nih secara corporate strategi analisisnya apakah dia memang cocok di sini. Udah oke, deal nih mau growth gitu ya, berarti secara fungsi harus mensupport tadi kan, kebutuhan growthnya mau apa nih, mau cost leadership gitu. Cost leadership
supaya marginnya tambah tebal, berarti tadi yang fungsi produksinya harus dipacu lagi, atau mungkin di R&D udah ada teknologi baru yang bisa lebih menyingkat proses gitu ya. Jadi functional strateginya mendukung kalau memang growth gitu sampai ke sini. Jadi levelnya ada corporate, bisnis, dan fungsional. Semuanya bermula dari analisis environmental scanning. Nah, nanti di minggu ini seperti itu. Nanti di UTS isi-kisinya ya. Ini semua akan jadi apa namanya? Bagian dari UTS. Nanti bagaimana kalian bisa membuat apa namanya? EVAS, IVAS, tapi nggak ngitung ya karena mungkin kelamaan kalau dihitung. Terus bagaimana dari data ini menjadi SVAS gitu ya. Jadi harus ada prioritas mana yang lebih dominan, jadikan SVAS. Kemudian kalian bikin TOS-nya dari SVAS ini. Nah, dari sini udah dapat level bisnis strateginya, baru cocokkan kira-kira portofolionya kalau kondisinya seperti ini di BCG, corporate strateginya seperti apa? Apakah dia grow, apakah stabil atau penghematan ya? Ini tergantung dari posisi di sini, ya. Apakah dia star, Tesco, box atau question mark? Itu saja. Sedangkan untuk functional strateginya belum Bapak masukkan di materi UTS karena baru hari ini kan. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Kemarin pas bikin BCG ada kesulitan? Enggak ya? Bisa ya? Jadi nanti UTS-nya itu tadi ya, kisi-kisinya mulai dari EVAS, IVAS, EVAS, kemudian menjadi SVAS, dan terakhir menjadi TOS Matrix ya. Setelah ada TOS Matrix, kalian lakukan analisis portofolio, kemudian tentukan corporate strateginya, apa yang cocok dari hasil pemetaan BCG Matrix-nya. Itu ya. Bapak boleh jelasin tentang yang post matrix Bapak? Yang mana? Yang TOS. Iya Pak. Oke, TOS sebentar ya. Yang TOS Matrix ya. Iya Pak. Ini kan sebenarnya adalah kombinasi antara ini Bapak bisa bilang sebenarnya sama dengan kompetitif ya. Kompetitif, sedangkan ini adalah kondisi pasar gitu loh. Competitiveness itu karena ini internal kan, internal faktor perusahaan kita tuh strength-nya apa, weakness-nya apa, ya kan? Iya Pak. Nah, kalau memang ada peluang di pasar, ini kan opportunity, ini peluang, ini ada threat-nya. Ada peluang dan kita punya strength di situ, kan ada beberapa strength ya. Kalau di TOS Matrix itu kan kalau ngambil dari SFAS mungkin di sini ada 2 strength gitu kan. Terus ada 2 opportunities gitu di pasar. Di pasar ini ada dua opportunities, sedangkan yang cocok dengan internal kita punya 2 strength gitu kan. Berarti yang di sini pasti lebih ke growth kan? Kenapa? Iya.
Karena kita tahu kita punya kompetitif dan di situ ada peluang gitu loh. Ya. Makanya sebenarnya TOS sama BCG itu juga mirip secara level ini, tapi ini kan level business unit ya. Kalau BCG kan tadi kan level corporate. Jadi kalau BCG-nya nanti kita cocokin dengan yang ini ya, strong sama weakness. Kan BCG juga ngomongin hal yang sama nih. Market share-nya berapa? Market share itu kan berarti kan berhubungan dengan seberapa kompetitif produknya gitu kan. Terus peluang pasarnya berapa? Business growth-nya berapa? Ini kan juga tercermin di BCG gitu. Ini business growth ya. Jadi kalau umpamanya produk kita secara internal kita merasa ada strength sama opportunity, biasanya kalau tercermin dalam portofolio dia berarti karena dia kompetitif, dia pasti di atas rata-rata nih. Terus ada opportunitiesnya, berarti growth-nya lagi tinggi gitu. Mungkin dia ada di sini nih. Gitu. Jadi dia star posisinya. Karena ketemu nih, dia ketemu kompetitifnya ada, opportunity-nya lagi tumbuh, lagi ada gitu. Cocok dia di sini. Gitu. Nah, kemudian ada opportunities, tapi kita list weakness-nya banyak gitu. Ya, kita nggak yakin itu kita bisa compete. Berarti kan kalau kita lihat strateginya gitu ya, opportunities-nya tinggi gitu. Ini opportunity-nya tinggi nih. Tapi kita market share karena kita ada weakness-nya banyak, kalau tidak bisa mengatasi weakness berarti kan kita nggak bisa berkompetisi nih. Berarti kita akan kegeser ke sini. Berarti posisinya nanti bisa question mark dia di situ kan. Oh iya. Karena weakness kita tuh nggak bisa kita handle gitu strateginya, sehingga dia nggak kompetitif di sini. Market share-nya jadi nggak bisa ngambil market share karena lebih banyak terekspos weakness-nya. Padahal opportunity-nya tinggi loh, opportunity-nya lagi naik nih, gitu ya. Nah sama juga di sini juga kalau umpamanya kita punya strength tapi lagi banyak threat, istilahnya masih kondisi pasarnya lagi jelek, ya sama walaupun kita posisi sangat market leader gitu ya karena strength, tapi ternyata pasar lagi di sini nih lagi jelek gitu, kondisi bisnis growth-nya lagi jelek, kan ini faktor eksternal nih, sehingga mungkin dia jatuhnya di sini malahan. Dan terakhir kalau kita sudah cara bisnis unit ngelihat internalnya sendiri ya, resource yang ada, kita weakness-nya banyak dan threat-nya juga banyak, berarti udah di sini gitu. Jadi nyambung jadinya pakai TOS mau pakai BCG, cuma bahasanya aja sedikit berbeda. Strength weakness, ini kan kalau strength weakness kita menangin di strength berarti kan kita punya kompetitif kan, keuntungan kompetitif ya, sehingga secara market share seharusnya leading kan gitu. Sama nih opportunity sama threat, kira-kira secara ini kan faktor eksternal nih, nggak ada perusahaan, emang opportunity yang ada secara political, ekonomi, sosial, teknologi yang sedang berjalan, ada opportunity, ada threat gitu kan, sehingga ini akan mencerminkan kondisi bisnis growth-nya di level yang mana kan. Bisa ya? Pak. Gimana? Ada lagi? Nah, makanya kenapa Bapak bilang BCG itu lebih firm, karena dia ini kan angka nih. Angkanya persentase market share bisa kita cari, business growth bisa kita lihat. Cuman kalau TOS metric ini kan lebih ke analisa yang lebih kualitatif ya, tergantung kemampuan analisa mendalam, seberapa dalam kalian menemukan strength sama opportunities dari perusahaan bisnis unitnya masing-masing gitu loh ya. Makanya kalau analisanya nyambung biasanya tercermin di kenyataannya gitu. Tapi kalau analisanya ternyata nggak nyambung, ya mungkin kalian merasa strength sama opportunities, tapi pas dicek di BCG Matrix produknya itu ternyata nggak di star gitu, dia masih di sini malah di dots, karena memang mungkin salah nentuin strengthnya tadi. Gitu. Ya,
Makanya di sini sama gini nyambung nih bisnis strategi. Tapi kan corporate strategi itu Bapak bilang nggak cuma satu bisnis unit, nanti dia punya bisnis unit yang lain lagi nih. Makanya dia petain banyak nih. Dia punya berapa produk nih. Oh, produk ini sudah cash cow, produk ini masih question mark gitu kan. Gitu. Jadi kalau di level perusahaan nggak cuma ngelihat satu toast nih, nggak cuma ngelihat satu bisnis strategi, tapi ada beberapa bisnis unit yang posisinya menyebar ini kan beda-beda gitu. Sehingga secara corporate mungkin dia bilang ya udah inilah tutup aja lah gitu kan. Udah nggak ada harapan gitu. Atau dia lihat oh ini ada potensi pengembangan nih banyak cash mungkin ini tinggal dorong sedikit yang ini ya untuk ke yang question mark dengan bantuan ada resource yang dari sini supaya bisa bergeser ke market share-nya tinggi gitu kan. Ini level corporate ini udah ketika dia melihat beberapa produk yang di bawah satu corporate gitu. Sedangkan di bisnis strategi ya cuma satu titik ini aja. Nah, di fungsional strategi lebih lagi cuma mensupport di divisi-divisi yang bisa masuk di strength atau weakness tadi, di internalnya, internal faktornya ya. Nah, ya, kelihatan di sini kan bahasanya memperkuat apa, memperkuat strength atau jangan sampai kelemahannya dibikin. Nah, kelemahannya di mana nih? Marketing, berarti fungsional strateginya muncul di marketingnya. Misalnya dulu strategi marketingnya lah menggunakan tenaga apa namanya tetap gitu ya. Jadi jualan nggak jualan dia tetap dapat kompensasi. Bisa berubah strateginya, dibikin yang benar-benar freelance gitu istilahnya, yang benar-benar fokus sales gitu. Bisa seperti itu fungsional strategi karena di tosnya kelihatan kalian bilang oh ternyata weakness kita di pemasaran masih belum optimal nih gitu. Jadi dia harus nyambung antara fungsi bisnis dan corporate. Di luar gimana? Ya Pak. Oke ya. Ada lagi? Yang lain? Baru 30 menit nih, masih ada waktu banyak. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak cukupkan. Ya. Selamat UTS nanti hari Selasa kita ketemu ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Oke Pak.